Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat datang ke ibadah kita hari ini secara online. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan menyertai kita di mana saja kita berada. Justru hari ini kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan di sebalik pandemik ini kita percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita senantiasa. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita hari ini, untuk kita sama memuji dan menyembah Tuhan, dan nanti kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita sama berdoa di mana saja kita berada. Saya ingin bawa kita semua di dalam doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di syurga Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan mendahului kami dalam setiap perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan yang bertahan dalam pandemik ini Tuhan, kerana kasih-Mu Tuhan yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami Tuhan hari ini Tuhan ada rencana-Mu Tuhan yang terjadi dalam setiap perkara Tuhan. Terima kasih Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib dan selalu ajaib dalam hidup kami, sehingga mengubah sesuatu yang sukar bagi kami menjadi sesuatu yang pasti dan mungkin bagi kami. Terima kasih Tuhan yang mengubah hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami berdiri megah kerana Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Kau beserta dengan kami. Pujian syukur kami Tuhan hanya bagi nama-Mu kerana menyertai kami Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kesempatan kami Tuhan untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan di mana saja kami berada Tuhan, biar kami bebas untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan seterusnya Tuhan kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan agar ianya menjadi makanan bagi roh kami untuk kami berjalan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi ini. Mari kita sama-sama lihat di kiri kanan kita, kita lambai-lambaikan tangan, kita bersama dengan keluarga. Oke, dimanapun kita berada, kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, kita percaya apapun keadaan kita pada saat ini, kita tetap teguh di dalam iman. Firman Tuhan itu yang meneguhkan iman kita, menerangi jalan kita. Oke, karena Yesuslah sumber pengharapan dan di dalam Dia kita memperoleh kemenangan. Haleluya. Kita angkatkan lagu ini sama-sama. Katakan firman. Firman terangi jalan. Amen. Risai iman di setiap waktu.
Tuhan, kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, kami beroleh pengharapan dan juga kemenangan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami pada saat ini Tuhan, untuk kami sama-sama masuk ke ruang penyembahan. Kami serahkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, atas kebaikan Engkau. Engkau telah memilih kami di dalam dunia ini ya Bapa, untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, sungguh berharga kami di mata Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Jesus. Kau telah
kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan mesbah doa-Mu ya Bapa. Anak-anak-Mu yang terpilih Tuhan, yang tiada cacat dan celanya Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan. Kami berikan hidup kami saat ini ke atas tangan Engkau ya Bapa, sebagai korban persembahan yang hidup Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh yes Lord God, we offer our life to you Lord.
kami berikan kepadamu Tuhan, melainkan hidup kami untuk menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Jesus. Kami terus serahkan hati kami Tuhan, terus serahkan diri kami, keluarga kami, kawan kami, tempat kerja kami Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk terus menjadi saksi Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, Roh Kudus Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam kebaktian kami pada pagi ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan pada pagi ini karena sekali lagi kita dapat berkumpul bersama-sama walaupun tidak bersemuka, tapi kita bersyukur karena kita masih ada kesempatan pada pagi ini. Oke, jadi pada pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita daripada buku Kolose. 2 minggu yang lepas saudara kita Pastor Philip yang telah bawa kita firman Tuhan. Dan pada pagi ini saya akan meneruskannya. Diambil Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 23. Jadi sebelum ini mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur, terima kasih Bapa karena Engkau telah menjaga, memimpin kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih pada pagi ini sekali lagi kesempatan beri untuk kami Tuhan, untuk kami mendengar sabda firman-Mu. Bapa, sebelum kami meneruskan firman-Mu terlebih dulu Tuhan, kami serah setiap kami tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami dari awal hingga akhirnya firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Bapa, kami mohon agar Engkau buka hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bagi hamba-Mu menyampaikan mengaku tidak lebih daripada saudara-saudari kami hanya siap menjadi alat-Mu pada pagi ini Tuhan. Jadi Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dan kesembunyikan saya di salib-Mu Tuhan. Biar Engkau Roh-Mu sendiri bicara setiap kami lewat pada firman-Mu pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan masa seterus tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa syukur atas semua ini. Amin. Dari saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita membuka dalam kitab kita yang diambil dari Kolose pasal yang 1 ayat 21 hingga ayat ke-3. Yang kata begini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, ini satu lagi peringatan asal Paulus kepada jemaat di Kolose. Jadi minggu yang lepas, saudara kita Pastor Philip telah bawa kita dengan satu tema yang diberikan katakan, siapakah Yesus yang kita percayai? Jadi Paulus telah menerangkan siapa Kristus ataupun siapa Allah sebenarnya kepada kita yang percaya. Dan dari ayat yang 21 hingga 23 ini juga sekali lagi Paulus menerangkan kedudukan kita orang Kolose, mereka yang telah percaya kepada Tuhan, supaya mereka tahu. Paulus mau katakan daripada ayat 1, katakan, karena kamu dahulu hidup jauh daripada Allah. Bukan jauh, kata telah menjadi musuh Allah. Karena dalam hati dan pikiran.
kita yang belum mengenal Tuhan. Tapi karena sekarang, kata Paulus, karena sekarang kamu telah mengenal Tuhan, karena sekarang kamu telah percaya kepada Tuhan. Itu Paulus ingatkan supaya beberapa hal yang harus dilakukan. Ini disebabkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Jadi saudara-saudari Tuhan, pada dari petikan ini saya mengambil satu tema, yaitu salib mendamaikan kita. Jadi kalau tepat ke salib mendamaikan, kan artinya salib yang menyelamatkan kita. Dalam kata kunci, simbol salib adalah satu penebusan dosa ataupun penyelamatan. Saya harap kita jangan keliru. Ini bukan salib. Tapi karena Yesus mati di salib. Nah, karena kematian Yesus itulah yang telah menyelamatkan kita. Jadi itu yang perlu katakan dari sini. Kita katakan karena salib, itu satu tema. Karena salib itulah menyelamatkan. Mari kita lihat. Mengapa kita memerlukan kedamaian? Berdamai dengan Allah. Paulus katakan dari kita dari ayat yang ke-1. Dia katakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jelas, Paulus mengingatkan kepada Kolose bahwa mereka dulu, itu sebelum mengenal Tuhan, mereka adalah orang yang jauh daripada Tuhan. Apa katakan memusuh? Tapi kalau memusuh, bagaimana untuk mendapat perdamaian? Dalam Efesus pasal 2 ayat berkatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bahagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayat 12. Jadi mengapa kita memerlukan perdamaian? Karena kita jauh daripada Tuhan. Kedua, karena kita tidak ada ketentuan ataupun tidak ada pengharapan tanpa Allah yang ada di dunia ini. Jadi saudara-saudari Tuhan, bagi kita yang belum percaya, jadi kita memerlukan perdamaian dengan Allah. Mengapa kita perlu perdamaian? Kalau kita lihat daripada ayat itu, yang pertama, karena kita jauh dari Allah, ayat 21. Yang dulu, kita belum mengenal Tuhan. Kita menyembah berbagai penyembahan. Kita menyembah banyak Allah yang kita sembah. Dan kedua, kita memusuhi Allah dalam hati dan pikiran kita. Kita lihat bagaimana kita memusuhi Allah. Memusuhi Allah dan pikiran ini tidak semestinya diartikan bahwa dalam pikiran manusia itu betul-betul membenci Allah atau menganggap Allah sebagai musuhnya. Tetapi maksudnya adalah bahwa kita selalu menginginkan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 7 hingga ayat 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini jelas bagi kita. Bahwa kita, belum menang kita, ada keinginan daging kita. Dan ini melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Bagaimana kita semua memerlukan Kristus sebagai berdamai kita. Karena kita adalah menjadi hamba dosa. Dan di mana dosa ada, di situ ada pemusuhan antara Allah dan manusia. Jadi itu sebab kita memerlukan perdamaian. Karena kita mempunyai musuh.
Dalam kerajinan kita, kita membuat hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Yang kedua, memusuh Allah dalam pikiran akhirnya terwujud melalui perbuatanmu yang jahat. Ayat 1. Memang kalau pikiran kita tidak benar, maka lambat atau cepat kehidupan kita juga akan tidak benar. Itu akan keluar daripada kehidupan kita. Ya, karena semua ini, maka memuka atau kemarahan Allah berada di atas kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 3. Atau dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Dan kita memerlukan perdamaian. Hari ini perlu disedar oleh semua kita manusia yang belum percaya kepada Kristus. Sebab sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita adalah seperti musuh Allah. Karena kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau dilihat dalam Roma pasal 3 ayat 10. Seorang pun, kata dia, tidak pernah yang tidak ada benar. Jangan banyak, seorang pun tidak sebelum mengenal Tuhan. Yaitu sebab kita memerlukan perdamaian sebelum kita menerima Yesus Kristus ataupun Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Efesus pasal 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimukai sama seperti mereka yang lain. Ini adalah mereka yang ditulis Paulus kepada Efesus. Kita dulu terhitung, tidak lari. Firman Tuhan, seorang pun tidak benar, tidak ada yang benar. Tapi kita puji Tuhan, bila kita mengenal Tuhan, kita telah didamaikan dengan Yesus Kristus. Jadi itu yang kita perlu, kedamaian, perdamaian. Dan tidak ada cara lain perdamaian. Yesus adalah perdamaian kita. Bila Yesus mati di salib, jadi itu sebab menjadi arahan kita. Kalau terlihat salib, mengapa Yesus mati di salib? Ada tujuan dia. Kalau terlihat satu melintang, satu ke atas. Ini menunjukkan yang melintang itu menunjukkan hubungan manusia sama manusia. Yang ke atas hubungan manusia dengan Allah. Jadi itu sebab kita memerlukan perdamaian. Itu sebab perdamaian adalah salib adalah mendamaikan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi itu Paulus katakan kepada jemaat di Kolose. Karena mereka telah mencari Tuhan. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, apakah yang harus kita lakukan setelah berdamai dengan Allah? Jadi Paulus ada menyatakan, kalau kita lihat daripada ayat yang ke-21. 22. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani kita oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kedua, apakah harus kita lakukan setelah kita berdamai dengan Allah? Bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi Paulus mengatakan ayat kedua, kita harus kudus. Inilah 7 kedamaian. Kita harus kudus. Karena tidak ada yang tidak kudus yang kita dapat datang kepada Allah. Dia katakan tidak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Jadi ini menunjukkan pada keadaan kita yang percaya pada zaman ini. Memang sekalipun dalam hidup kita ini berjuang menguduskan diri, kita tetap tidak dapat menjadi tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Tapi kita tetap memerlukan kekudusan.
penghapusan dosa kita melalui darah Yesus. Ini berarti bahwa kita lalu tidak boleh mengabaikan pengudusan kita itu. Kristus mati untuk dosa kita dan bukan supaya kita dapat terus hidup di dalam dosa. Yaitu sebab kita yang pertama kita kudus, jadi kita harus hidup dalam kekudusan. Kita menjaga daripada dosa kita. Walaupun dulu kita orang berdosa, tapi sekarang kita telah dikuduskan Tuhan, kita telah disucikan oleh Tuhan, kita telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Jadi marilah kita menjadi orang yang kudus, menjadi orang yang suci depan Allah. Walaupun sukar bagi kita, tapi kita berusaha. Memang cara manusia kita susah untuk menjadi kudus, tapi dengan pertolongan Tuhan. Itu sebab Tuhan memberi kuasa dan menurunkan Roh Kudus untuk kita, menolong kita untuk kita belajar ataupun kita berusaha menjaga kekudus ataupun belajar untuk menjadi kudus. Seperti Paul katakan, supaya kita menjadi seperti Kristus. Selalu kita nyanyikan, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti engkau. Itu satu nyanyian, tentu satu keinginan kita sebagai orang telah percaya. Dan yang kedua, Paulus katakan pada ayat ketiga, yang kedua, bagaimana kita harus lakukan bila setelah didamai dengan Allah. Yang kedua, kita harus bertekun dalam iman. Jadi kita harus bertekun dalam iman, kita harus berteguh. Harus kita berpegang dalam iman kita. Supaya kita tidak goyang. Mengapa kita harus tekun? Dia ada katakan seterusnya, ayat yang seterusnya. Supaya kita jangan kamu mau digeserkan dari iman pengharapan Injil. So, kalau kita tidak tekun, kalau kita tidak teguh, dia katakan tekun dan teguh dalam iman. Kalau kita tidak tekun dan tidak teguh, kita senang dipengaruhi oleh keadaan dunia. Kita senang dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Jadi itu Tuhan katakan ada sebab dia. Kalau terusnya, jangan mau digeserkan. Apa hal yang menggeserkan kita? Kalau kita perhatikan, kalau kita dalam Kolose, kenapa Paulus menuliskan surat ini kepada mereka di Kolose? Karena banyak hal terjadi di Kolose. Yang suatu yang kita perhatikan jauhkan dari iman, supaya iman kita tidak digeserkan. Yang pertama, digeserkan dari ajaran sesat. Ini yang Paulus katakan ke dalam Kolose. Itu sebab tulis surat supaya mereka jangan disesatkan oleh ajaran sesat. Banyak ajaran sesat. Masalah atau kesukaran penderitaan. Masalah dalam iman mereka, keadaan mereka. Kalau kita banding juga kalau dengan keadaan kita sekarang. Banyak hal yang menggeserkan iman kita. Banyak hal yang bawa kita meninggalkan Tuhan. Yang mengatakan itu, yang mengatakan ini kepada kita. Kalau kita tidak tekun, tidak tegak, teguh dalam iman kita, senang kita dipengaruhi, senang kita ditarik, atau kata senang kita jatuh. Yaitu yang Paulus ingat kepada Kolose, jangan mau digeserkan daripada iman, pengharapan dan iman, Injil. Itulah kalau kita lihatkan perumpamaan yang kata Yesus dalam bagaimana orang yang menabur benih. Kalau lihat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 5 ayat 6. Di mana yang menabur benih yang di atas batu. Dan juga berjauhi jangan kena daya tarikan duniawi. Misalnya uang, kekuasaan, kesenangan. Banyak yang kita, kalau kita tidak teguh
tidak tekun dalam iman kita, banyak hal yang akan menjatuhkan kita. Apa keadaan, apalagi ke keadaan sekarang, masa COVID ini. Itu sebab Paulus ingatkan bukan hanya kepada orang Kolose, tapi kepada kita sekarang juga, supaya kita harus satu, kita harus kudus, menguduskan. Kedua, kita harus teguh dalam iman. Teguh dalam iman kita, tekun dalam iman kita, supaya kita tidak senang digeser ataupun kita tidak senang dipengaruhi. Dan ketiga adalah hal yang perlu kita lakukan supaya kita dapat tekun dalam iman kita. Bagaimana kita tekun iman? Yang pertama adalah kita harus belajar firman Tuhan. Bukan hanya kita tekun, hanya kata mau tekun, tapi kita tidak baca firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan untuk kita tekun, untuk iman kita terus bertumbuh. Kita belajar, banyak cara kita belajar. Walaupun kita tidak bersemuka, kita harus rajin belajar firman Tuhan. Kedua, kita harus rajin berdoa. Supaya kita sentiasa kuat. Selalu kita katakan doa itu penting. Tapi berapa banyak kita yang selalu berdoa? Dan yang ketiga, untuk kita tekun, ialah kita ayat yang ke-23, yaitu melayani Tuhan. Dia Paulus katakan, Paulus kata dia yang melayaninya. Kita tekunlah untuk kita melayani Tuhan. Dengan apa cara untuk kita melayani? Bukan semestinya kita kerja sepenuh masa. Semua kita boleh melayani Tuhan. Dengan apa karunia yang Tuhan berikan pada kita. Saya bersyukur bila hari Rabu ini tadi saya dijemput untuk kongsikan firman Tuhan kepada segrup di Petai. Mereka belajar dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Saya baca dan sampai satu ayat yang keempat. Katakan, lakukanlah selagi hari siang. Dan saya beritahu 3 hal. Yang pertama, kita tahu apabila ada masanya. Gunakanlah masa yang ada selagi siang. Sebab bila malam itu adalah masa kita rehat. Kalau kita melakukan itu, saya beritahu mereka, kita selalu suka nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Ada masa nanti kita tidak dapat buat apa-apa. Kamu mau, tapi tenaga ataupun tubuh kamu tidak mengizinkan untuk melakukannya. Itu nyanyian itu. Tuhan, inilah aku. Pakailah aku selagi aku kuat. Bila masa aku tidak dapat lagi, aku telah menjadi berkat. Apakah kita selama ini sudah menjadi berkat kepada orang sekeliling kita? Itu pertama, guna kemasannya. Yang kedua, masa itu terahat. Masa itu terlalu, apa kata kita, ada limit dia. Tidak suka kita tidak boleh tunda besok, lusa. Masa itu adalah masa. Masa sekolah selalu kita katakan masa itu emas. Berarti masa itu penting. Dalam kehidupan orang Kristen kita masa itu adalah baik, terhad. Kita tidak boleh tunggu lagi minggu depan, tunggu lagi tahun depan, bulan depan. Bulan depan ada hal sendiri. Ya kita harus gunakan. Itu yang Yohanes katakan, lakukanlah kerja selagi siang. Selepas siang, hari akan malam. Itu bagi kita selagi kita ada masa itu limit. Mungkin hari ini kita udah kuat, belum pasti besok lusa kita masih kuat. Ya kita lakukan, itu kata layan itu. Untuk kita, dalam persayangan kita layani Tuhan.
Dan yang ketiga, untuk masa itu, inilah dia. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini yang perlu ingat bagi mereka di Kolose. Ingat supaya kita perlu perdamaian. Mungkin bagi kita yang belum mengenal Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak seorang pun yang benar depan Tuhan. Dalam Roma pasal 3 ayat 10. Dan ayat ke-23, Roma 3 ayat 3. Semua manusia telah berdosa dan telah jauh daripada kemuliaan Allah. Bagaimana kita perlukan? Inilah datang masa kita datang kepada Tuhan. Ya, saudara-saudari dalam Tuhan, ingat, Yesus ataupun salib telah mendamaikan kita ke Tuhan. Sebagai seorang pelayan Injil, adalah seorang yang mengetahui Injil, telah diselamatkan oleh Kristus dari Injil, dan dengan sukacita dari hati memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Jadi ia melayani gerakan Injil. Saudara-saudari kasihan Tuhan, untuk mengakhiri kesimpulan pada hari ini, renungkanlah seberapa aktifnya kita dalam memberitakan Injil. Sudah cukup aktifkah? Atau sebaliknya kurang aktif? Atau sudah berkurang keaktifannya? Dalam arti dulu aktif, sekarang atau tidak? Kristus mati bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang pilihan. Dan banyak dari orang pilihan yang belum mendengar Injil dan karenanya belum diselamatkan. Kita memang tidak dapat tahu yang mana dari orang-orang yang belum percaya itu yang adalah orang pilihan dan yang mana yang bukan. Dan karena itu kita harus memberitakan Injil kepada semua orang. Ya, saudara kasihan Tuhan, marilah kita sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pertama, marilah kita menjaga kekudusan. Kedua, marilah kita bertekun dalam iman kita. Kuat dalam iman kita. Jangan berhenti. Jangan hanya setakat sebagai sudah terima Tuhan. Tapi kita bertekun mencari Tuhan selagi Tuhan dekat untuk kita. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, jadi inilah apa yang Paulus inginkan kepada jemaat di Kolose. Dan juga itu juga untuk kita. Sama ada bagi kita yang telah percaya, kita ingat, karena kita tahu Yesus telah mati disalibkan, dan karena itu kita telah didamaikan oleh Kristus. Bagi kita yang telah damai, yang telah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, jagalah kekudusan kita. Berilah persembahan yang hidup tubuh kita. Dan kita teruskan. Bagi kami kita yang belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan, inilah saatnya. Firman Tuhan kata, tidak ada nama lain di kalung ini, hanya Dia. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Dan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tiada seorang datang kepada Bapa melainkan. Jadi saudara-saudari kalian Tuhan, mari kita pikir sejenak. Inilah saat yang untuk kita buat yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan telah melakukannya. Apa yang kita lakukan bagi kita? Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur, terima kasih Bapa.
karena Engkau baik, sangat baik untuk kami. Terima kasih pada pagi ini firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih pengorbanan-Mu karena Engkau mati disalibkan. Kami orangnya jahat, orang yang berdosa, telah telah didamaikan dengan Allah karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Bapa, saya berdoa dalam Yesus Kristus, serahkan setiap kami jemaat yang ada, di mana mereka berada yang mendengar firman pada pagi ini Tuhan. Kami terima kasih dan kami doa agar Engkau berkati, Engkau pakai kami Tuhan, supaya kami terus menjaga kekudusan, terus kami tekun di dalam iman kami Tuhan, dan suruh kami berhati-hati supaya kami tidak dikisar oleh keadaan dunia ini Tuhan, tapi kami terus berpegang teguh dengan Kau Tuhan, dan biar kami terus melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati jemaat, berkati mereka yang terdengar, walaupun hamba-Mu sebentar, biar Roh-Mu akan bicara lewat apa yang telah kami pelajari pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon damai serta menyertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang sekuat semua ini. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070-661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BEM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Okey, bertemu kita kembali. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan, dan kita sudah berada sehingga penghujung untuk rangkaman kita dalam pujian penyembahan dalam ibadah kita pada minggu ini. Terima kasih kepada semua jemaat yang dapat bersama berbakti pada minggu ini. Dan sebelum kita beredar ataupun sebagai penutup bagi kebaktian kita pada pagi hari ini, kita berdoa biar Tuhan memberkati kita dalam apa juga yang kita usahakan, biar Tuhan yang berkenan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di syurga Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam hidup kami Tuhan. Bapa, hari ini Tuhan ada kesempatan baru Tuhan untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Baik Tuhan, kami bawa tubuh kami ini, kami bawa Tuhan pemikiran kami bawa kekuatan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu Tuhan dalam
kami Tuhan melakukan Tuhan perkara pada minggu baru Tuhan, kami mau diperkuatkan Tuhan. Kami mau Tuhan mengingat firman-Mu Tuhan yang mengingati kami dalam hidup kami tidak dapat berjalan dengan apa yang kami ada, kekuatan kami ada, ataupun makanan sahaja, tetapi Tuhan firman-Mu Tuhan mendahului segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan terus beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sekian saja untuk kebaktian kita hari ini. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Oke, bye.